Bab cara bercandanya Rasulullah. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Abu Usamah bercerita kepada kami, dari Syarik, dari Ashim al-Ahwal, dari Anas bin Malik, ia berkata, sungguh, Nabi pernah berkata kepadanya, Anas, wahai pemilik dua telinga. Abu Isa berkata, Mahmud berkata, Abu Usamah berkata. Maksudnya beliau sedang mencandainya Anas. Hanad bin Asari bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, dari Syubah, dari Abu Atayah, dari Anas bin Malik, ia berkata, sungguh Rasulullah benar-benar bergaul akrab dengan kami, hingga ia berkata kepada saudara kecilku, dari pihak ibu, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair anak burung pipit itu? Fikih hadits ini adalah bahwasanya Nabi biasa bercanda. Dan beliau pernah memberi kunyah julukan seorang anak kecil dengan mengatakan kepadanya, wahai Abu Umair. Hadits ini juga menerangkan bahwa tidak mengapa memberikan burung kepada anak kecil untuk bermain. Adapun perkataan Nabi kepadanya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair, dikarenakan ia memiliki burung Nugair yang biasa dibuat bermain, tetapi kemudian mati. Sehingga ia pun bersedih atas kematiannya. Maka, Nabi mencandainya dengan mengatakan, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nugair? Abbas bin Muhammad Aduriyu bercerita kepada kami. Ali bin Hasan bin Syakik mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari Said al-Makburi, dari Abu Hurairah ia berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Anda selalu mencandai kami. Beliau menjawab, sungguh, aku tidak berkata kecuali kebenaran. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Khalid bin Abdullah bercerita kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang laki-laki yang meminta kepada Rasulullah seekor binatang pengangkut. Maka beliau berkata, aku berikan kepadamu anak unta. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku bisa kuperbuat dengan anak unta? Beliau pun menjawab, bukankah setiap unta kecil maupun besar dilahirkan oleh unta betina? Ishak bin Mansur bercerita kepada kami, Abdurrazak memberitahukan kepada kami, Mamar bercerita kepada kami, dari Sabit, dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seseorang Arab Badui pedalaman namanya Zahir. Ia selalu memberi hadiah kepada Nabi yang ia bawa dari pedalaman. Nabi pun selalu menyiapkan sesuatu. Zahir adalah orang pedalaman, kita bisa mengambil manfaat darinya, dan kita orang-orang kota memberikan manfaat dan perhatian kepadanya selaku orang pedalaman. Rasulullah mencintainya. Ia, Zahir, adalah lelaki yang tidak tampan. Suatu hari Rasulullah mendatanginya ketika ia sedang menjual dagangannya di pasar Madinah. Rasulullah tiba-tiba mendekapnya dari belakang, sedang ia tidak dapat melihat siapa yang mendekapnya, pun bertanya, siapa ini? Lepaskan aku. Kemudian ia menoleh ke belakang dan ia baru tahu jika yang mendekapnya adalah Rasulullah. Mengetahui hal itu, ia pun tidak melepaskan punggungnya yang menempelkan pada dada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau membeli budak ini? Lat menyahut, wahai Rasulullah, demi Allah, engkau akan mendapatiku tidak laku. Nabi pun bersabda, namun, di sisi Allah, engkau bukan orang yang tidak laku. Atau beliau bersabda, engkau di sisi Allah sesuatu yang mahal. Abdullah bin Humaid bercerita kepada kami, ia berkata, Musab bin Al-Mikdam bercerita kepada kami, Al-Mubarak bin Fadalah bercerita kepada kami, dari Al-Hasan, ia berkata, ada seorang nenek-nenek yang datang kepada Nabi lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkanku ke surga. Beliau menjawab, wahai Ummu Fulan, surga itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang sudah tua renta. Al-Hasan melanjutkan,
Mendengar jawaban itu, maka si nenek langsung berpaling dan menangis. Lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya, beritahukan kepadanya bahwa surga tidak akan dimasuki oleh dirinya. Dalam keadaan tua renta, karena Allah berfirman, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Tentang bersyairnya Rasulullah, Ali bin Hujr bercerita kepada kami. Syarik bercerita kepada kami dari Al-Mikdam bin Syuraih, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, seseorang bertanya kepadanya, apakah Rasulullah pernah mendeklamasikan syair? Aisyah menjawab, beliau pernah mendeklamasikan syair Ibnu Rawahah dan mendeklamasikan syair berita-berita datang kepadamu dari orang yang tidak engkau beri bekal. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri bercerita kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, Abu Salamah bercerita kepada kami, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, kalimat paling benar yang diucapkan oleh penyair adalah kalimat labid, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil atau fana. Dan hampir saja Umayyah bin Abu Asy'ab masuk Islam. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Al-Aswad bin Qais, dari Judub bin Sufyan al-Bajali, ia berkata, sebuah batu mengenai jari jemari Rasulullah hingga mengucurkan darah. Maka beliau bersyair, engkau hanyalah jari jemari yang berdarah, dan di jalan Allah lah apa yang engkau alami terluka. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami, dari Al-Aswad bin Qais, dari Judub bin Abdillah al-Bajali, ia meriwayatkan hadits semisal. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Yahya bin Said bercerita kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri bercerita kepada kami. Abu Ishaq bercerita kepada kami, dari Al-Bara bin Azib, ia berkata, ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya, apakah kalian lari meninggalkan Rasulullah dalam perang Hunain, wahai Abu Umarah? Dia menjawab, tidak, demi Allah. Rasulullah tidak lari. Hanya saja orang-orang bergegas lari karena Bani Hawazin menghadang mereka dengan anak panah. Sementara itu Rasulullah di atas bigal beliau yang berwarna putih dan Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib menuntun bigal tersebut. Dalam kejadian itu Rasulullah bersyair, aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anak dari Abdul Muthalib. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami, Abdur Razak bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman memberitahukan kepada kami. Sabit bercerita kepada kami, dari Anas, bahwasanya Nabi masuk ke Mekah pada saat Umratul Qada, dan Abdullah bin Rawahah berjalan di depan beliau sambil melantunkan syair, berikan jalan kepada anak orang-orang kafir. Hari ini kami akan memukul kalian di rumah kalian, dengan pukulan yang menghilangkan kesedihan dari peraduannya, dan menjauhkan seorang kekasih dari kekasihnya. Kemudian Umar berkata kepadanya, wahai Ibnu Rawahan, di hadapan Rasulullah dan di Masjidil Haram engkau melantunkan syair. Kemudian Nabi berkata kepada Umar, biarkan dia, wahai Umar, sebab hal itu lebih cepat daripada lemparan anak panah. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Syarik bercerita kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku telah bermajelis dengan Nabi lebih dari 100 kali. Para sahabat beliau saling melantunkan syair dan saling menceritakan beberapa perkara jahiliyah, sedangkan beliau hanya diam dan kadang-kadang tersenyum. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Syarik bercerita kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda,
bait syair puisi paling bagus yang pernah diucapkan oleh orang-orang Arab adalah bait syair Labid. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil, fana. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Marwan bin Muawiyah bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Abdirrahman At-Taifi, dari Amru bin Asy-Syarid, dari ayahnya, ia berkata, suatu ketika aku bersama Rasulullah, kemudian beliau berkata, apakah engkau mengetahui beberapa bait dari syair Umayyah bin Asy'ab? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, lantunkanlah. Kemudian aku melantunkan satu bait. Beliau bersabda, lanjutkan. Kemudian aku melantunkan satu bait. Beliau bersabda, lanjutkan. Hingga aku melantunkan 100 bait syair. Kemudian Nabi bersabda, hampir saja Umayyah bin Asy'ab memeluk Islam. Ismail bin Musa Al-Fazari dan Ali bin Hujr bercerita kepada kami, dan maknanya adalah sama. Keduanya berkata, Abdurrahman bin Abi Azinat bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah memerintahkan agar disiapkan mimbar buat Hasan bin Sabit di masjid, untuk tempat berdirinya dalam rangka membanggakan atau membela Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menolong Hasan dengan Ruhul Kudus Jibril sehingga ia dapat membanggakan atau membela Rasulullah. Ismail bin Musa dan Ali bin Hujr bercerita kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Abi Azinat bercerita kepada kami, dari ayahnya, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi dengan lafal yang semisal. Al-Hasan bin Syabah Al-Bazar bercerita kepada kami, Abu Anadir bercerita kepada kami, Abu Akil At-Sakafi Abdullah bin Akil bercerita kepada kami, dari Mujalid, dari Asyabi, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, pada suatu malam, Rasulullah bercakap-cakap dengan istri-istri beliau. Salah seorang dari mereka berkata, percakapan semacam ini seperti percakapan khurafat. Maka Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa itu khurafat? Sesungguhnya khurafat itu nama seorang laki-laki dari kabilah Usrah yang disembunyikan oleh jin pada zaman jahiliyah. Lah tinggal bersama mereka jin beberapa lama. Kemudian jin itu mengembalikannya lagi ke alam manusia. Kemudian khurafat bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang ia alami di alam jin kepada orang-orang. Lantas, untuk cerita-cerita semacam itu orang-orang mengatakan, itu cerita khurafat. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari saudara laki-lakinya, Abdullah bin Urwah, dari Aisyah. Ia berkata, ada 11 orang wanita berkumpul lalu mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan sedikit pun tentang perihal suami mereka. Maka wanita pertama mengatakan, suamiku ibarat daging unta yang kurus di puncak gunung, yang sulit didaki. Gunung itu tidak landai sehingga mudah didaki dan tidak gemuk sehingga tidak menarik bagi orang lain. Wanita kedua mengatakan, suamiku, aku tidak akan menceritakan tentang perihalnya. Sebab, jika ku ceritakan perihalnya, aku khawatir tidak bisa meninggalkan perihalnya sedikit pun. Jika mengingatnya, aku ingat akan urat di wajah dan perutnya yang tampak ketika marah. Wanita ketiga mengatakan, suamiku jangkung, jika aku bicara maka aku akan dicerai. Dan jika aku diam maka aku akan terkatung-katung antara dicerai dan tidak. Wanita keempat mengatakan, suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Wanita kelima mengatakan, suamiku, jika masuk rumah seperti macan dan jika keluar seperti singa, lah tidak menanyakan apa yang telah ia berikan. Wanita keenam mengatakan, suamiku, jika makan, sangat banyak dan tidak ada sisanya, jika minum maka tidak tersisa, jika berbaring maka tidur sendiri sambil
berselimutan, dan tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Wanita ketujuh mengatakan, suamiku bodoh atau tidak pandai berjimat, semua penyakit aib dia miliki, dia melukai kepalamu, melukai hadanmu, atau melakukan semua itu kepadamu. Wanita kedelapan mengatakan, suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci dan baunya seperti bau carnap tumbuhan yang baunya harum. Wanita yang kesembilan mengatakan, suamiku tinggi, tiang rumahnya, panjang sarung pedangnya, banyak abunya, dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan. Wanita ke-10 mengatakan, suamiku namanya adalah Malik, dan siapakah gerangan si Malik? Malik itu lebih baik para suami yang telah disebutkan. Ia memiliki unta yang banyak di kandangnya dan sedikit yang digembalakan. Jika unta-unta tersebut mendengar tukang penyala api, maka unta-unta itu yakin akan disembelih. Wanita ke-11 mengatakan, suamiku adalah Abu Sari. Siapa gerangan Abu Sari? Dialah yang telah memberati telingaku dengan perhiasan, memenuhi lemak di lengan atas tanganku dan menyenangkan aku, maka aku pun gembira, telah mendapatiku pada keluarga peternak kambing-kambing kecil dengan kehidupan yang sulit, lalu ia pun menjadikan aku di tempat para pemilik kuda dan onta, penghalus makanan dan suara-suara hewan ternak. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak dijelek-jelekan. Aku tidur di pagi hari, aku minum hingga aku tidak ingin minum lagi. Ibu Abu Sari. Siapakah gerangan Ibu Abu Sari? Yang mengumpulkan perabotan rumah dan memiliki rumah yang luas. Putra Abu Sari. Siapakah gerangan dia? Tempat tidurnya adalah pedang terhunus yang keluar dari sarungnya. Dia sudah merasa kenyang jika memakan daging lengan anak kambing betina. Putri Abu Sari. Siapakah gerangan dia? Taat kepada ayahnya dan ibunya, tubuhnya segar montok, tetangganya iri kepadanya. Budak wanita Abu Sari, siapakah gerangan dia? Fa menyembunyikan rahasia-rahasia kami dan tidak menyebarkannya, tidak merusak makanan yang kami datangkan dan tidak membawa lari makanan tersebut, serta tidak mengumpulkan kotoran di rumah kami. Suatu ketika keluarlah Abu Sari pada saat baskom susu-susu sedang digoyang-goyang agar keluar sari susunya. Pada saat itulah ia bertemu dengan seorang wanita bersama dua orang anaknya seperti dua ekor macan. Mereka berdua sedang bermain di dekatnya dengan dua buah delima. Lalu ia menceraikanku dan menikahi wanita tersebut. Setelah itu, aku pun menikah dengan seorang lelaki terpandang, seorang penunggang kuda pacu pilihan. Ia mengambil tombak Hanti lalu membawa tombak tersebut untuk berperang dan membawa ganimah berupa unta yang banyak sekali. Ia memberiku sepasang hewan dari hewan-hewan yang disembelih dan berkata, makanlah, wahai Ummu Sari dan berkunjunglah ke keluargamu dengan membawa makanan. Kalau seandainya aku mengumpulkan semua yang diberikan olehnya maka tidak akan mencapai belanga terkecil Abu Sari. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, aku bagimu seperti Abu Sari bagi Ummu Sari. Bersambung.